Shalom Bapak Ibu. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang yang sebanyak ini? Kata Yohanes 6 ayat 9. Inilah yang mendasari mengapa saya berminat untuk mengetengahkan tema ini Bapak Ibu ya. Multiplikasi 5 roti dan 2 ikan. Pertama kita lihat dulu, di tengah kelimpahan dunia ini ada apa Bapak Ibu? Ada sebuah ironi ya di zaman modern ya. Gereja itu memiliki gedung yang megah, sound system yang canggih, layar LED yang besar Bapak Ibu, media sosial yang aktif dan program yang beragam. Tetapi seringkali kehilangan sesuatu yang pernah dimiliki gereja mula-mula. Apa itu? Kuasa pelipat gandaan Tuhan Bapak Ibu. Kita memiliki banyak keranjang tetapi sedikit roti. Kita memiliki banyak aktivitas tetapi sedikit urapan. Kita memiliki banyak perencanaan tetapi sedikit penyerahan Bapak Ibu. Lalu kita bertanya, mengapa mujizat jarang terjadi? Mengapa jiwa tidak bertambah? Mengapa api kebangunan tidak menyala? Jawabannya mungkin sederhana Bapak Ibu. Karena kita terlalu sibuk menghitung apa yang tidak kita miliki daripada menyerahkan apa yang kita miliki. Itu. Ingat, Tuhan selalu memulai dari yang kecil. Di padang gurun itu ada ribuan orang Bapak Ibu ya, 5.000 laki-laki ya, belum termasuk wanita dan anak-anak ya. Mungkin jumlahnya mendekati 15.000 orang. Namun Tuhan tidak meminta gudang makanan loh. Dia tidak meminta kerajaan Romawi itu mengirim bantuan loh. Dia tidak meminta mujizat turun dari langit terlebih dahulu. Dia memulai dari 5 roti dan 2 ikan. Bukan karena itu cukup, tetapi karena itu yang tersedia Bapak Ibu. Banyak gereja modern berkata, kalau dana cukup kami akan melayani. Kalau SDM cukup kami akan bergerak. Kalau gedung lebih besar kami akan menjangkau. Kalau keadaan lebih baik kami akan menginjili. Tetapi kerajaan Allah tidak dibangun oleh kelimpahan sumber daya. Kerajaan Allah dibangun oleh ketaatan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah bertanya, berapa banyak engkau punya? Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Itu. Dan lihat, anak kecil itu memberikan semua yang ia miliki. 5 roti, 2 ikan itu adalah milik dia satu-satunya loh. Perhatikan baik-baik. Anak itu tidak memberikan sebagian. Ia memberikan semuanya. 5 roti dan 2 ikan. Habis. Tidak ada cadangan. Tidak ada rencana. Plan A, plan B. Tidak ada tabungan yang darurat Bapak Ibu. Tidak ada roti yang disembunyikan. Ia menyerahkan seluruh berkatnya. Inilah rahasia yang sering hilang di dalam gereja modern. Kita ingin mujizat tanpa penyerahan. Kita ingin panen tanpa benih. Dan kita ingin pelipat gandaan tanpa pengorbanan. Kita ingin Tuhan memberikan sesuatu yang pernah kita letakkan di tangannya. Tuhan tidak pernah melipat gandakan apa yang masih kita genggam Bapak Ibu. Dia melipat gandakan apa yang kita serahkan atau berikan. Air yang tetap berada di awan tidak pernah menjadi sungai Bapak Ibu. Benih yang tetap berada di lumbung tidak pernah menjadi ladang. Roti yang tetap berada di tangan anak itu tidak pernah memberi makan ribuan orang, kecuali diserahkannya. Di tangan manusia itu bekal, di tangan Tuhan itu mujizat Bapak Ibu. 5 roti di tangan manusia adalah makanan. 5 roti di tangan Tuhan menjadi pelayanan. 2 ikan di tangan manusia adalah konsumsi. 2 ikan di tangan Tuhan menjadi kesaksian Bapak Ibu. Apa yang kecil di tangan kita dapat menjadi besar di tangan Kristus. 1 doa dapat mengubah keluarga. 1 penginjilan dapat mengubah kota. 1 kelompok kecil dapat mengubah generasi. 1 gereja yang taat dapat mengguncang bangsa Bapak Ibu. Masalah terbesar gereja bukan kurangnya sumber daya. Masalah terbesar gereja adalah kurangnya iman untuk menyerahkan sumber daya itu kepada Tuhan. Itu. Yesus mengucap syukur sebelum mujizat terjadi. Apa artinya ini? Perhatikan urutannya. Yesus tidak mengucap syukur setelah roti bertambah. Ia mengucap syukur sebelum roti bertambah, Bapak Ibu. Ini adalah prinsip kerajaan Allah.
Dunia berkata, lihat dulu hasilnya, baru bersyukur. Kerajaan Allah berkata, bersyukurlah, maka engkau akan melihat kemuliaannya. Gereja modern sering bersyukur setelah melihat berkat datang. Tetapi gereja yang dewasa belajar bersyukur sebelum berkat datang. Bersyukur saat kas tipis, bersyukur saat bangku masih kosong. Bersyukur saat pelayanan belum berkembang. Bersyukur saat doa belum dijawab. Dan karena ucapan syukur adalah bahasa iman, Bapak Ibu. Dan pelipat gandaan terjadi saat roti dipecahkan. Inilah bagian yang paling dalamnya. Roti itu tidak dilipat gandaan saat disimpan. Roti itu dilipat gandakan saat dipecahkan, Bapak Ibu. Begitu pula gereja. Gereja yang hanya memikirkan dirinya sendiri akan mengecil. Gereja yang membagikan dirinya akan bertumbuh. Kasih yang dibagikan bertumbuh. Injil yang diberitakan bertambah. Murid yang dimuridkan bertambah. Pelayanan yang dibagikan bertambah. Tuhan tidak mencari gereja yang hanya penuh, Bapak Ibu. Tuhan mencari gereja yang tercurah. Karena pelipat gandaan lahir dari pemecahan. Bukankah Kristus sendiri adalah roti hidup yang dipecahkan? Salib adalah pemecahan terbesar di dalam sejarah. Dan dari pemecahan itu lahirlah keselamatan bagi dunia, Bapak Ibu. 12 bakul masih tersisa. Ini bagian yang sering dilupakan, Bapak Ibu. Setelah semua kenyang, masih tersisa 12 bakul. Mengapa 12? Kan Tuhan sedang mengajar para murid. Setiap murid membawa satu bakul. Setiap murid memikul kesaksian. Setiap murid membawa bukti bahwa Tuhan lebih besar daripada keterbatasan manusia, Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya memberi makan orang banyak. Tuhan juga mendidik murid-muridnya. Hari ini banyak gereja hanya mengejar hasil, tetapi Tuhan sedang membentuk karakter. Tuhan sedang membangun iman. Tuhan sedang mengejar ketergantungan. Tuhan sedang mempersiapkan murid-murid yang akan mengubah dunia. Saya percaya, kisah 5 roti dan 2 ikan ini bukan sekedar sejarah. Ini adalah cermin bagi gereja akhir zaman. Akan ada gereja yang terus mengeluh tentang kekurangan, tetapi akan ada gereja yang berkata, Tuhan, inilah yang kami miliki, ambillah. Akan ada gereja yang mengandalkan strategi, tetapi akan ada gereja yang mengandalkan Roh Kudus, Bapak Ibu. Akan ada gereja yang mengejar jumlah, tetapi akan ada gereja yang mengejar hadirat Tuhan. Dan ketika gereja itu menyerahkan 5 roti dan 2 ikan mereka kepada Kristus, Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh statistik, ekonomi, atau logika manusia. Jiwa-jiwa akan datang, keluarga-keluarga akan dipulihkan, yang terhilang akan ditemukan, yang tawar akan menyala lagi, Bapak Ibu, yang lemah menjadi kuat, yang kecil menjadi besar, bukan karena kehebatan gereja, tetapi karena kebesaran Kristus. Ingat itu. Maka serahkan rotimu. Mungkin hari ini engkau berkata, aku hanya punya sedikit kemampuan loh. Aku hanya punya sedikit waktu. Aku hanya punya sedikit uang. Aku hanya punya sedikit loh kekuatan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meminta 1000 roti. Dia hanya meminta apa yang ada di dalam dirimu. 5 roti dan 2 ikan di tangan yang menyerah lebih berharga daripada gudang gandum di tangan yang tertutup, Bapak Ibu. Maka datanglah kepada Kristus. Bawalah roti kecilmu, bawalah ikan kecilmu, bawalah talenta kecilmu, bawalah imanmu yang sederhana. Karena ketika yang kecil bertemu dengan yang maha besar, pelipat gandaan menjadi tidak terhindarkan, Bapak Ibu. Dan gereja yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus akan kembali menyaksikan apa yang pernah disaksikan di padang Galilea. Ribuan orang dikenyangkan oleh apa yang secara manusia tidak mungkin cukup. Amin.